Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dan seluruh hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sejarah telah membuktikan bahawa hancurnya sebuah negara bukan disebabkan oleh faktor ekonomi dan bukan juga karena kebodohan politik. Namun, faktor utamanya adalah dekadensi moral generasi kita. Lihat, Jerman hancur lebur karena kekejaman Adolf Hitler. Uni Soviet rusak binasa karena kejahatan Mikhail Gorbachev. Iran merana menderita karena kejahatan Reza Pahlavi. Bahkan kita Indonesia menjerit, merintis, bahkan menangis karena ulah sebagian generasi yang mengejar kursi. Kezaliman terus menghiasi negeri. Pimpinan jahil menduduki kursi. Moral anak bangsa mengalami dekadensi. Aliran sesat datang silih berganti. Oleh kerana demikian, pada kesempatan kali ini, izinkan Al-Fakir ingin mengutarakan sebuah syarahan yang bertajuk pentingnya pendidikan karakter bagi generasi muda. Ma'asyiral kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Di dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Bagimu orang-orang yang beriman. Bagimu orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, ia memperbanyak menyebut Allah. Syekh Imam Ali As-Sabuni di dalam Safatul Tafsir beliau menjelaskan bahawa Rasulullah adalah figur yang luhur, contoh yang tinggi yang harus kita ikuti dan teladani. Syekh Ibnu Qatadah bertanya kepada Aisyah, bagaimanakah akhlak Rasulullah? Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah adalah ibarat Al-Quran yang berjalan, yang patut kita ikuti, yang patut kita teladani dalam segenap perkataan dan perbuatan. Lantas kenapa hadirin? Pertanyaannya, mengapa umat Islam zaman dulu sangat maju sedangkan umat Islam zaman sekarang terdiam bagaikan batu? Mengapa umat Islam zaman dulu sangat jaya sedangkan umat Islam zaman sekarang terdiam larut dalam air mata? Jawabannya karena pemuda. Pemuda zaman dulu menjadikan Rasulullah sebagai idolanya. Akan tetapi pemuda zaman sekarang tidak lagi menjadikan Rasulullah sebagai idolanya. Akan tetapi terganti dengan sosok-sosok artis dunia. Artis Amerika, artis India, artis Korea, bahkan artis Indonesia ala Yahudi yang mereka katakan luar biasa. Beginilah jadi, di saat generasi yang tidak pandai bercermin pada sejarah, maka akan melahirkan generasi-generasi yang pongah, yang berjiwa kadal, bermental dajjal, yang berjiwa tupai, bermental keledai, yang berjiwa raksasa, bermental gorila, yang akan menerkam dan menyiksa. Oleh kerana itu, sangat penting pendidikan karakter bagi generasi muda. Pertanyaannya hadirin, di manakah pendidikan ini dimulai? Pendidikan ini dimulai dari ruang lingkup keluarga, yakni kedua orang tua. Baik buruk anak ke depannya tergantung baik buruk pendidikan di masa kecilnya. Mari kita renungi bersama.
nasihat sang bapa bijaksana iaitu Luqmanul Hakim yang diabadikan Allah di dalam Al-Quran surah Luqman ayat 13. Wa iza qala Luqmanu libanihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Sadaqallahul 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Pendidikan yang utama yang diberikan Luqmanul Hakim kepada anaknya adalah nilai ketauhidan yang mengkristal, sehingga anaknya selalu taat akan Allah dan Rasulnya. Alhasil, kisah manis ini diabadikan. Anaknya menjadi anak yang soleh, taat dan bermanfaat. Kesimpulannya, agama berada di tangan pemuda. Rusaknya agama dan bangsa tergantung pemuda yang berada di dalamnya. Terbentuknya pendidikan karakter yang baik bagi generasi tergantung pendidikan di masa kecilnya. Hadirin rahimakumullah. Sedemikian dan demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.